Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi, wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa antum Allah karuniai sehat walafiat, panjang umurnya, barokah hidupnya, manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Siang ini kita masuk bab yang selanjutnya, bab tentang istiqamah. Istiqamah itu ajeg, konsisten, teguh pendirian, enggak gampang mencelak. Istiqamah. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah namanya, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, duhai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, ajarkanlah kepadaku di dalam ajaran Islam ini satu ucapan, berikanlah aku satu amalan dalam agama Islam ini, akan satu amalan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang tidak akan aku pernah bertanya lagi selain kepadamu. Qala, katakanlah, qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam
muslim. Kalau orang beriman ada enggak di? Orang beriman ada enggak? Banyak. Tapi orang yang istiqomah dalam imannya itu susah. Makanya ada satu peribahasa, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Ini dari SD dulu saya udah hafal nih. Udah hafal itu tadi peribahasa. Rupanya keujinya tuh di SMP. SMP kebenaran saya masuk pesantren. Alhamdulillah ya, bayar kata begini megang kelas dah gitu. Ya kelas gue pegangin aja udah. Kelas 1 tuh saya ingat banget, dulu kan masih kalau saya masih catur bulan ya. Sama kali ya, cawu. Kalau sekarang semester ya, cawu. Iya gitu ya. Dulu kan cawu kan ya. Jadi bagi rapotnya 3 kali itu setahun ya kan. Nah itu cawu 1, cawu 2, cawu 3 ranking 1 sih. Rupanya masuk kelas 2, kelas berbeda, campur dah tuh teman-teman. Dan di situ rupanya ada yang lebih dari kita gitu. Mau 1 susah banget. Kita 2 semua, 2. Nah, ini saya mikir kok susah amat ya. Jadi intinya di situ saya baru paham mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Dulu dapat ayang beb, ya kan? Gampang nggak? Ya susah juga sih ya. Mempertahankannya susah. Nikah full. Gampang nggak full? Mempertahankan pernikahan agar jangan hancur, jangan cerai, susah nggak? Ya Allah. Makanya Rasul tahu, waman kadda an iyalih, siapa manusia bersungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya jangan sampai cerai, karena kal mujahid fi sabilillah, dia seperti mujahidin fi sabilillah. Ipul nggak bawa senjata, Ipul nggak bawa panah, Ipul nggak di medan laga, nggak jihad, tapi rumah tangganya sing adem ayem. Diusahakan gemah ripah lo jinawi toto tentrem mangun katora harjo. Nah, itu dia mujahidin gitu. Semuanya dah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tahajud bisa nggak? Kita tahajud bisa nggak? Tapi mempertahankan tahajud susah. Kita ngaji bisa nggak Bal? Ngaji bisa nggak Bal? Mempertahankan rajin ngaji susah nggak Bal? Susah Bal, iya Bal ya. Ibal rajin ngajinya sekarang. Nah ini dia, kata Nabi simpel, amalan ente 1 aja deh. Katakan ente beriman dan istiqomah. Iman itu ada 70 cabang. Cabang yang paling rendah itu memindahkan duri dari jalanan. Naik 1 tingkat iman kita. 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Makanya kalau imannya mau cepat naik, perbanyaklah mengatakan la ilaha illallah. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadukum minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmah minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Insyaallah jamaah nih, kalau kita resepin hadis ini selamat dah dunia akhirat. Jadi ibadah kita, ngaji kita, zikir kita enggak sia-sia.
Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, dekatkanlah diri kalian kepada Allah, wasaddidu, dan biasa-biasa saja. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu la yanjua ahadukum bi'amali, annahu la yanjua ahadukum minkum bi'amali, ketahuilah tidak akan ada seorang di antara kalian selamat dunia akhirat dengan amal perbuatannya. Qalu, mereka berkata sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, Nabi menjawab, termasuk saya. Illa ayyataghammadiyallah, illa ayyataghammadaniyallah birahmah minhu wa fadl, kecuali Allah curahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah, saya ulang sekali lagi arti dari hadis ini. Dekatlah kalian kepada Allah. Perintah agama enggak kalau kita dekat sama Tuhan? Perintah agama bukan? Mendekatlah kalian kepada Allah. Anggi, dekatlah kamu kepada Allah. Kan gitu. Wasaddidu, dan biasa-biasa saja. Rupanya kalau dilihat dari hadis ini, Rasulullah sedikit menyentil ada sahabat yang ibadahnya banyak luar biasa, tapi dia dalam hatinya mengatakan, oh lantaran ibadah gua nih gua bakal begitu, oh lantaran gua nih ibadah gua bakal masuk surga. Dia sentil. Rasul mengatakan, qaribu wasaddidu, dekatlah diri kalian kepada Allah. Maksudnya banyakin sholat, banyakin puasa, banyakin zakat, banyakin sedekah, banyakin zikir. Wasaddidu, dan biasa-biasa saja. Biasa dalam artian begini, umpamanya Erwin ngelihat ada seorang ulama, dia bisa tahajud 300 rakaat, gitu kan? Erwin gak mau kalah, lah dia makan nasi, gua makan nasi, kan gitu. Bol, pikiran di sini bol, pikiran di sini, ya. Kata Erwin, nah dia makan nasi, gua makan nasi. Masuk gua kagak bisa. Erwin tahajud, ya kan? Niatnya mau jadi wali. 300 rakaat dia sholat. Besok dengkul pada keriting itu semua. Akhirnya karena capek, karena bosan, kagak tahajud lagi. Kan kasus begitu ada. Ada orang bisa hatam Quran per hari. Odi, ya kan? Gua masa kagak bisa. Gitu. Kalau dia yang hafizul Quran, dia baca kebat karena ngulang hafalan. Odi kebat baca kagak. Kata Odi, wah sayang kebat dong baca kagak, ya kan? Munafik gua baca. Karena bacanya kagak lancar, pelan-pelan. Maksain 24 jam hatam. Akhirnya bibir tebel. Kan ada satu keterangan dalam agama kita, kalau orang baca Quran itu nggak ada bosannya. Dan ini senandung nasyid, sering didengungkan di pesantren sebelum maghrib, sebelum sholat. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun qadim, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang terdahulu, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, bersatu sama zat Allah. La yumallu sama'uhu, gak pernah bosan kita dengar Al-Qurannya, apalagi bacanya.
Bahkan ada ulama setiap bulan Ramadan gak pernah mau baca Quran kecuali bacanya habis buka puasa. Siang kagak mau baca dia. Kenapa? Kalau baca Quran ini lidahnya manis. Khawatirnya berasa manis jadi kurang afdal puasanya. Ya Allah. Lihat dulu makomnya siapa? Itu. Udah terlatih. Jenderal tanjak tunjuk boleh. Kopral nunjuk jenderal tampol ya. Jadi kalau orang udah terbiasa boleh. Lah kita pengen maksain hatam Quran sekali. Bosen, itulah setan masuk di situ tuh. Celah dibikin bosen, tapi setan ketika tahu iman kita makin tinggi, nggak disuruh kita ninggalin. Iman tuh kalau udah makin tinggi, disuruhnya bagus. Betul. Iman seorang manusia kalau mulai tinggi, setan nih tinggian lagi derajatnya. Ustadznya setan. Kalau dulu kan, ya jadi setan ada ustadznya. Kalau dulu ya ngapain lo sholat no temen lo no masih miring pinggir comberan masih mabok ya kan uangnya ada aja nggak usah udah just for fun gitu kan. Iya pengen ngaji aki-aki lo masih muda ntar aja kalau tua tuh ini setan kopral ya kan. Akhirnya anto imannya tinggi ya kan. Udah kalah tuh setan kopral. Ngadu lagi tuh kopral sama ustadznya. Bang Haji. Terus si Anto imannya mulai kuat nih. Mas saya cek rekodnya. Wah benar. Digoda dia. Digodanya malah justru dengan kebaikan. Lagi sholat Anto. Digoda dia. Tok. Habis asar nih. Lu baca ratib haddad, baca zikir la ilaha illallah 1000 kali, jadi wali lu. Habis asar, maghrib ya kan, itu waktu qabul doa. Dalam hati lagi sholat, iya pasti ulangnya kan. Setan itu, dia lupa nih 3 apa 4 ya, brengsek banget. Aduh ilaha illallah. Yang parah lagi gambling dia. 3 apa 4 ya, 4 ini mah gitu. Tuh sholat ngikutin nafsu setan. Kata Nabi, kalau sholat ragu nih dengan bilangan ini 1 apa 2, 2 apa 3, 3 apa 4, wal yabni ala ma tayaqqana minhu. Ambil yang dia yakin, ambil yang sedikit. Udah 3 apa 4 ya? Anggap baru 3 gitu. Kalau 3 yakin, kalau 4 belum. Sekalipun orang melihat kita sholat asar 5 rakaat, tapi itu dengan tuntunan Nabi Muhammad. Beda dengan anto 3 apa 4 ya, 4 udah 4 aja udah, iya kan? Biasa ngecak, biasa gitu. Sekalipun benar kata orang 4 rakaat, tapi sholat yang ngikutin nafsu setan, 2 kali kalah tuh. Yang ketiga, setan kan tahu ke depan ada apa, ya kan? Makanya yang suka sosok prediksi akan begini begitu mungkin setan kali. Habis sholat asar ditelepon. Pak, jemput aing. Yo, jemput aing. Dia tahu itu. Baca ratib kagak. Zikir kagak. Dimarah-marahin bini. 3 kali apes. Tuh. Malam. Setting alarm biasa 3:30. Jam 1 udah mulai sila. Lah kalau 3:30 dapat buntut doang toh. Orang bisa tahajud 3:30. Kalau mau luar biasa, lakukan yang luar biasa. Jam 1 langsung sila. Iya ya, setan tuh. Ustadznya setan. Langsung dari mulai jam 1 la ilaha illallah hu. Akhirnya setan di situ perangkapnya kena. Seminggu dia bisa, lama-lama bosen karena bukan kelasnya anto untuk begitu. Kelas 6 SD belajar aritmatika.
Kelas 6 SD bagaimana hukum kapitalis. Kelas 6 SD bagaimana pergerakan politik sosialis, nggak masuk. Jelas ya? Ini yang dikatakan dalam agama jangan berlebihan. Nah, Rasul melihat ada seorang sahabat, dia tunggang-tungging, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia baca Quran, dia zikir. Tapi dalam hatinya kata Nabi, nih orang nih merasa dengan ibadahnya dia bisa ini. Nah, itu yang bahaya. Bahaya. Kita lihat ya. Ditegur sama Rasulullah. Mendekatlah kalian kepada Allah. Biasa-biasa aja. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annahu la yanjua ahadukum minkum, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian akan selamat dunia akhirat dengan perbuatannya. Dia rajin ibadah, dengan ibadahnya bakal masuk surga. Demi Allah enggak ada. Dengan ibadah dia bisa ini, demi Allah enggak ada. Enggak bakalan. Kalau bahasa agama, kalau bahasa ilmu bahasa Arab, lan itu tidak akan pernah. Saya ulang sekali lagi, ketahuilah, satu pun di antara kalian tidak akan pernah selamat dengan amalan ibadah kalian dunia akhirat. Qalu, sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah. Nih sahabat kalau bahasa kita ini sedikit-sedikit nih, kalau bahasa kita ya songong juga nih ya. Guru dibalikin. Ada ustadz kita, ada kiai kita, ada baik, udah ulama lagi jelasin. Mohon maaf Bib, antum juga nggak begitu? Coba itu, Nabi ini lantaran hadis saja kita halusin kan begitu. Mohon maaf Rasulullah, ngapa memang? Antum juga begitu? Ini kalau bahasa kita bujuk dah. Tapi ini hikmah, sehingga tertulis karena memang itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kalau disindir, kalau di move, kalau disentil, enggak, karena apa? Efeknya akan menjadi hukum bagi umat. Termasuk engkau ya Rasulullah, gitu kata sahabat. Engkau juga begitu enggak? Artinya enggak bakal sama dengan amalan duhai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Qalu wala ana, termasuk saya Nabi Muhammad, jaminan surga, enggak punya dosa. Seluruh nabi dan rasul enggak boleh masuk surga kecuali kita dan Rasulullah yang buka. Tapi kata Nabi, saya juga enggak bisa selamat dengan amalan saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmah minhu wa fadl, kecuali Allah kasih aku rahmat dan kasih sayangnya, gitu. Masalahnya bagaimana Iqbal biar Allah turunkan rahmat kepada kita? Mudah-mudahan karena kita taat ibadah Allah sayang, gitu. Mudah-mudahan karena kita baca Quran Allah sayang. Mudah-mudahan karena kita haji umroh kita ikhlas Allah sayang. Karena apa? Udah nurut, gitu. Saya mau ulang-ulang lagi sejarah wafatnya daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Di Arab Jahiliyah terkenal ada dua Umar yang hebat. Yang pertama Umar bin Khattab, kekar badannya, gagah, perkasa. Orang, jangan kata orang, iblis, setan, sampai jin pun bambu takut. Kalau bahasa ada pun bambu di sana gitu. Hadisnya kan ada hadisnya. Tidaklah Umar bin Khattab jalan pada satu jalan, di situ ada setan, kecuali setan ikut minggirlah daripada sajalan tabokin, maunya gitu. Bahasanya gitu. Bahkan setan itu kabur lantaran melihat bayangan Umar bin Khattab. Bayangannya aja dikabur ke setan. Hadisnya sahih. Inna syaitan la yafirru min zilli Umar. Sesungguhnya setan kabur karena melihat bayangan Umar bin Khattab. Ini jadi satu dalil juga. Kalau antum pajang foto-foto ulama, boleh. Apa-apa bid'ah. Apa-apa bid'ah. Muka ente juga bid'ah. Zaman Nabi yang ada sahabat kayak muka ente. Waalaikumsalam. Apa-apa bid'ah. Foto kagak boleh. Lah Raja Salman gede banget di sana. Bener gak mengaji? Waalaikumsalam. Aneh ya. Kagak boleh pajang foto Raja Salman, ya, MBS, fotonya gede-gede banget tuh pampang. Enggak ada kata bid'ah. Waalaikumsalam. Nah,
Yang kagak boleh, pornografi. Yang kagak boleh gambar-gambar yang gak senonoh. Tapi kalau gambar Ustadz Saiful dipandang teduh ya kan enak, ya boleh. Mana teduh mana takut bini kan nggak saru. Itu lihat dalilnya. Melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab aja kabur, apalagi melihat itu bayangan kan kagak ada rupanya, apalagi foto. Ya mangga Pak. Nah ini jamaah yang saya muliakan, ini Umar bin Khattab. Jelas sampai sini? Yang kedua ada Umar bin Hisham, tapi panggilan bukan Umar, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu aslinya nama dari Abu Jahal. Abu Jahal tuh, Abu itu bapak, Jahal goblok. Iya jahil. Jadi Abu Jahal bapaknya goblok. Dia orang pinter, sastrawan, negarawan, pemuda hebat, jenius. Bahkan ada satu komunitas, kalau sekarang mah DPR, maka yang paling vokal, yang suara didengar adalah Amr bin Hisham Abu Jahal. Kenapa dikatakan Amr bin Hisham itu yang cendikia, yang berpengaruh, masih muda, dikatakan Abu Jahal, bapaknya goblok? Karena dengan IQ-nya yang begitu tinggi, nggak bisa nyentuh keimanan yang murni. Berhala yang bikin dia, yang nyembah dia juga. Udah tahu tuh Tuhan yang bikin dia, kan kagak masuk di akal namanya. Ada, jadi begini, di Arab itu berhala itu kan banyak namanya. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Wil, macam-macam itu. Nah, ada yang dibikin berhala dari emas, logam mulia. Ini biasanya hartawan, bangsawan. Jelas? Ada emas yang dibikinnya dari perak. Ini kelas menengah dah. Maksudnya ranking 2 dah. Yang mulai menengah itu berhala dibuat dari perunggu. Makin ke bawah dibuatnya dari batu, dari tanah. Makin miskin itu berhala dibuatnya dari gandum, roti. Saudara, mukaan wa tasdiyah, cara menyembahnya itu berhala dengan dikelilingin, wa tasdiyah, dan tepuk tangan siul-siul. Jadi yang suka ngelepekin burung dara tuh siul-siul tuh biasa. Tepuk tangan siul-siul. Nah, itu berhala yang dari gandum. Habis disembah, dia lapar dimakan. Bagus nggak ada sirup sarang sari. Ini kan fakta sejarahnya, nggak masuk akal. Tuhannya dibuat, yang buat dia. Udah ketahuan tuh Tuhan lu yang buat, mintanya mak dia, kagak masuk akal kan, bodoh namanya. Nggak sampai itu. Saudara yang saya muliakan, akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, tolonglah kau berikan taufik kepada dua Umar ini, agar mereka dapat hidayahmu. Kalau tidak bisa, minimal satu ya Allah. Dua Umar ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Berikanlah taufik. Sejarah mencatat Umar bin Khattab yang masuk Islam, jadi benteng pertahanan, front terdepan umat Islam. Ceritanya begitu. Saking ditakuti oleh orang-orang Romawi, oleh Babilonia, ada orang Yahudi masuk Islam, namanya Abu Faris Al-Lu'lu'ah. Rupanya masuk Islam itu bukan untuk menyerahkan jiwa raga untuk Islam kepada Allah, tidak. Tapi ada misi terselubung. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisannya syahadat, tapi hatinya kepentingan. Untuk apa? Untuk membunuh Umar bin Khattab. Subuh lagi sholat, udah disiapkan badik beracun, tusuk Umar bin Khattab, meninggal dunia. Nah, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka dalam satu keterangan di dalam kitab
Mawaiz al-Usfuriyah. Dikatakan itu semua orang-orang yang menyaksikan bagaimana kehadapan Umar bin Khattab. Beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ditanya sama sahabat-sahabat, anehnya luar biasa. Malam pertama di alam kubur, semua sahabat yang hidup tuh Allah kasih karunia mimpi bertemu beliau. Dan anehnya semua yang mimpi ketemu di situ. Tempatnya sama, waktunya sama, dan pertanyaannya sama. Duhai khalifah, amalan apa yang menyebabkan kau masuk surga? Apakah engkau mertua Nabi? Ya, kan mertua Nabi kan? Enggak. Apakah engkau khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq? Kau pemimpin umat Islam? Tidak. Apakah tahajudmu yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain? Ketika beliau tahajud itu ibarat pohon yang tegak, tidak akan tumbang. Bukan itu. Apakah saking tegasnya kau menghukumkan antara yang hak dan batil sampai kambing dan anjing satu tempat akur? Bukan itu. Nih esensinya nih, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, aku masuk surga bukan banyak sholat. Aku masuk surga bukan banyak ibadah. Aku masuk surga bukan dengan amalanku. Lalu dengan apa, duhai Amirul Mukminin? Nih perhatiin. Ternyata Umar bin Khattab mengatakan, satu saat aku berjalan ke satu pasar. Di pinggir pasar ada pohon besar. Di situ di bawah pohon aku melihat ada bocah kecil sedang megang anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Karena aku khawatir tuh anak burung dipegang sama anak kecil, pegang-pegang dibuat main mati, ya kan? Aku beli dengan harga seekor kambing 2,5 juta, anak burung emprit, ya. Dibeli. Apakah aku ambil itu burung? Tidak. Apakah aku jual? Enggak. Tapi anak burung yang aku beli mahal itu aku kembalikan lagi ke sangkarnya karena bundanya nunggu. Maka sang induk mengepakkan sayapnya seraya mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih kau kembalikan buah hatiku ke sisiku. Kesihan ada anak burung, Anggi, kesian ada anak burung jatuh khawatir mati, ditaruh lagi. Rupanya pada hari itu kasihan aku kepada seekor burung, Allah turunkan rahmat yang suci. Itulah sebabnya aku masuk surga. Bukan sholat, bukan puasa, bukan wirid, bukan apalagi mancing, ya. Nah ini dia. Jadi kalau kita nggak tuntaskan hadis ini, orang akan pesimis juga jadi ibadah, kan begitu kan? Maksudnya begini, ini sebenarnya sentilan dari Nabi. Umpamanya nih, gue lihat Erwin, ya kan? Dia bukannya jidatnya hitam, bukan, jidatnya nggak ada. Saking sujudnya sering. Aneh perhatiin Erwin nih, mungkin banyak ibadah, mungkin kayaknya wah gitu, mungkin banyak zikir, wah, disentil sama Nabi. Lagi pada kumpul nih, Nabi ngomong gini, sahabat, kalau ibadah biasa-biasa aja. Nyentil dia maksudnya nih, paham nggak? Kalau ibadah biasa-biasa aja. Asal antum tahu, kagak bakal ada seorang pun di dunia bisa selamat dari neraka lantaran amal perbuatannya. Dia mikir lagi nih. Dia ngomong tuh. Dia ngomong. Ya Rasul, Erwin ngomong sama gua. Yang ngasih tahu. Rasul, termasuk antum. Termasuk saya. Termasuk saya. Kecuali Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya, gitu. Apa artinya kalau kita zikir karena manusia? Wah enggak, saya enggak karena manusia. Ya tapi kalau zikir mau jadi wali, kan wali manusia. Jelas tuh. Jelas kagak? Termasuk Rabi'ah Adawiyah, seorang waliyah. Seorang, kalau wali kan perempuan, laki-laki. Kalau perempuan waliyah. Laki waliullah, kalau perempuan waliyatullah.
Syekh Rabi'ah Adawiyah, seorang wali perempuan. Ketika suaminya wafat, banyak yang lamar. Ahli ibadah. Salah satunya adalah Syekh Hasan Al-Bisri. Itu ulama besar. Syekh Hasan Al-Bisri waliullah juga. Jadi wali ngelamar waliyah gitu. Intinya ngelamar nih. Kata Syekh Rabi'ah Adawiyah, kata Siti Rabi'ah Adawiyah, Tuan Guru, maafkan saya bukan siapa-siapa. Saya enggak pantas untuk Tuan Guru. Oh, ulah gitu. Enggak begitu enggak. Saya suka terhadap antum. Saya cinta karena Allah. Dia kata begini toh. Mohon maaf Tuan Guru. Apa yang Tuan Guru suka dari saya? Biasa dong, namanya sekalipun ulama besar ya kan. Kalimat-kalimat romantis tuh pasti ada. Keceplosan. Duhai Rabi'ah, begitu indah matamu kulihat. Kalau matamu saja kulihat indah, bagaimana hati bulan semua? Oh, sebentar ya Tuan Guru. Keluar, ke dalam, ngambil pisau, matanya dicongkel. Dua-duanya, jalan pakai tongkat. Ini Tuan Guru, mata yang kamu suka, kabur. Ya Allah ya Karim. Kau nggak pingsan, kau nggak sakit, kekuatan daripada iman. Bagaimana ketika Siti Zulaikha, Imra'atul Aziz, ketika dibully, dia naksir sama anak angkatnya Yusuf. Ketika dibully sama ibu-ibu kelompok pencapir di RW-nya, dia bilang, ya kagak level, masih demen sama anak angkat. Oh jangan begitu, ntar malam gua undang lu semua. Bu RT, Bu RW, semuanya, PKK, Jumatik, semua hadir. Rumah Siti Zulaikha dikasih apel sama pisau satu-satu. Kan begitu di Quran kan? Quran kagak gitu? Ayo semua sadayana kupas apel nak. Kata ibu-ibu, alihaza jama'atina fi hajlilah ya Zulaikha. Apakah untuk ini? Apakah sekedar untuk ngupas apel, makan apel di tempatmu? Timbang makan apel pasar Bayuran banyak. Cicing wae. Udah diem, udah upas makan. Karena disuruh kan udah diupas, dimakan, dikupas. Yang dikupas itu apelnya, orang waras. Tengah ngupas enak, Yusuf panggil Mas Zulaikha. Yusuf, kalebet, buru gerak. Ngapa jadi Sunda mulu ya? Nabi Yusuf masuk. Kelepak, kelepok, ya kan? Deng. Bu, nggak ngelihat dia. Gagal fokus tampannya Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu. Ketika itu ibu-ibu melihat tampan Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka memuji. Wa qatta'na aydiyahunna, dan yang awalnya diiris adalah apel, yang diiris itu adalah tangannya bersimbah darah, hampir putus tulangnya. Wa qatta'na aydiyahunna. Kalau qata'a motong, ngiris, yang diiris adalah tangannya sendiri. Enggak perih enggak? Wa qul hasyalillah, mereka mengatakan masya Allah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini mah malaikat ini. Kata Zulaikha, diam itu apa wah, darah bersimbah. Baru sadar ketika ngiris nggak berasa sakit, yang dilihat adalah Yusuf. Bagaimana seorang yang beriman, yang dilihat adalah Allah. Tuh, Siti Rabi'ah Adawiyah, dicongkel matanya nggak sakit. Jelas? Coba congkel mata. Beda makomnya. Beda nggak? Beda. Nih, pulang tuh Syekh Hasan Al-Bisri. Udah nggak punya mata kan? Tetap tahajudnya yang 300 rakaat setiap malam nggak pernah lepas. Setiap doanya ada doa yang tidak pernah lepas. Ya Allah, ya Rabb, kalau hamba ibadah kepadamu karena takut masuk karena takut masuk neraka, bakar saya di neraka. Saya ulangi, Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, ya Rabb, kalau selama ini saya ibadah karena takut masuk neraka, masukkan saya ke neraka. Ya Allah, ya Rabb,
Kalau selama ini saya ibadah karena pengen masuk surga, jauhkan hamba dari surga. Kan kita pengennya begitu, ya. Ini mah dia beda. Ditanyalah sama santrinya, Bu Nyai, bukankah terhindar dari neraka dan ingin masuk surga adalah cita-cita kita? Senyum tuh Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anha. Kenapa senyum, Bu Nyai? Bukan, kata beliau, bukankah neraka itu makhluk Allah? Kalau kau ibadah karena takut masuk neraka, berarti kau ibadah karena takut makhluk, bukan karena Allah. Kalau kau ibadah karena pengen masuk surga, bukankah surga makhluk Allah, berarti kau tunggang ibadah karena makhluk. Apa bedanya? Karena aku. Iya juga ya. Berarti kalau kita doa pengen banyak rezeki, itu makomu, laksanakan. Berarti kalau saya Rabbana atina fid dunya wa qina azabannar, jaga kami dari neraka, baca itu makomu. Jangan ikutin saya, begitu. Makomnya beda-beda. Jelas? Erwin ke rumah temannya naik motor, nggak dikunci, taruh pinggir jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Pas pulang hilang motornya. Bukan makomnya. Makom kita makom kasab. Makom kita makom usaha. Kalau bisa jangan di pinggir jalan, masukin. Udah dimasukin kunci, kalau bisa rantai semua. Hilang, berserah. Jadi maksimal usaha baru tawakal. Kalau orang-orang yang begitu bakal kejadian ini kejadian dia kan tahu, gitu ya. Jadi intinya apa? Pakailah baju kita, jangan pakai baju orang lain. Assalamualaikum. Win, ngelihat Ustadz Ridwan kayaknya bajunya enak, gue pakai. Beda. Ente pakai baju dia ya kayak ondel-ondel. Sebaliknya, Ustadz Ridwan, wah pengen banget langsing kayak Erwin ya kan. Besok pakai ukuran Erwin, iya kayak lepet. Kun nafsak la takun ghairak. Jeffrey, Andre. Kun nafsak la takun ghairak. Jadilah dirimu, jangan jadi orang lain. Yang kedua, beribadahlah karena Allah agar turun rahmat. Jadi jangan bangga terhadap ibadah kita. Kita udah bisa begini, udah bisa begitu dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Bang Haji, ada pertanyaan mungkin? Ini malaikatnya nih masih ada nih. Orang pulang haji, pulang umroh, itu ibarat pulang perang. Maka 40 hari ke depan itu doanya dikabul. Kalau dalam satu riwayat malaikat masih mengelilingi dia. Tapi jangan ngomong sama orang yang gak paham, sangka bid'ah, ada aja loh. Jangan yang gak bid'ahin kita, sampai ngaji disalahin, sampai kita ngaji dia kagak demenin, nggak paham, biarin aja, karena dia kagak paham. Nabi pengen dibunuh, Nabi diludahin, ya kan? Kita cuma wajar dia kagak paham. Kecuali kita ngajarin ngepet, ya kan? Nyuci keris begini pakai minyak misik, minyak subuh, ya kan? Malaikat subuh, malaikat maghrib gitu. Kita ngajarin nyopet 2 jari. Itulah. Jadi orang suka nggak suka wajar. Yang penting kita jangan ke bawah. Doain. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Bang Haji ada pertanyaan nggak? Apa mau ini cerita di sono ada apa? Saya ya Bang. Enggak. Di mana saya bisa tahu seandainya kan kadang kita harus jadi diri sendiri, bukan di orang lain. Di mana kita bisa tahu kalau seandainya baju kita udah naik level gitu, Pak? Hah? Misalnya nggak dipaksa buat belajar sendiri. Oh iya. Jadi gini. Walikullin darajatum mimma amilu.
Dalam Al-Quran dikatakan setiap orang punya derajatnya tergantung yang diamalkan. Kalau saya dulu mantan atlet taekwondo sampai Palembang, ikut PON. Dari mulai sabuk kuning, putih, kuning, hijau, strip biru, biru, strip merah, merah, black belt. Dan 1 dan 2. Nah, tingkatannya jelas. Ada ujian, naik tingkat. Betul? Kita kelas 1, naik kelas 2, ada ngambil rapot ya, ada ujian. Begitupun kuliah, begitupun strata di masyarakat, apalagi jenjang karir di kantor. Kalau masalah ubudiyah kita nggak bisa terima rapot. Kita nggak bisa terima rapot. Gimana terima rapotnya? Maka wajiblah ada pembimbing, gitu. Wajiblah ada guru. Dalam agama kita mengatakan man la syaikha lahu fa syaitan syaikhuh. Siapa orang yang kagak punya guru pembimbing, maka setan adalah gurunya. Kita udah bisa baca Quran, tapi kan baca Quran kita bisa karena guru pembimbing, ya kan? Kita bisa mengerti fikih, ibadah dan sebagainya, ada guru pembimbing. Ini yang zahir. Ketika tingkatan iman kita semakin tinggi, yang tahu bukan kita, guru kita. Tapi katakan kita nggak punya guru lah, bagaimana ngukurnya? Sama kalau kita main beban, nge-gym, usaha. Biasa kita setiap repetisi, ada yang suka nge-gym nggak? Nah, saya ngangkat beban 5 kilo. Dari 6 angkatan sampai 12 kita kuat. Makin lama yang tadinya awalnya berat tuh beban 5 kilo, kok enteng sekarang. Nah, ketika mulai enteng, naik lagi. Naik berapa kadarnya? 1,25 kilogram. Jadi main atau 2,5. Main yang 7,5 kilo. Wah, berat nih, berat. Ya udah pelan, jangan makin 12 angkatan. 6. Terus besok. Masih berat nih, ya udah pelan-pelan 6 aja. Besok udah mulai kuat biasa, sampai 12. Udah 12 repetisi masih kuat juga. Udah enteng, naik ke 10 gitu. Jadi yang tahu adalah kita. Kalau kita baca 1 juz sehari itu masih berat, jangan paksain. Setengah juz. Setengah juz nyaman gak kita setiap hari? Kayaknya masih sedikit. Turunin lagi 3 lembar. Oh, 3 lembar aman. Udah itu aja dulu. Setahun, 2 tahun naik gitu bang. Jadi yang tahu kita. Tapi kembali lagi, sebaik-baik kita ibadah, sebaiknya harus ada pembimbingnya, gitu ya. Jangan sampai salah. Gitu ya bang. Ya. Tinggal di mana bang? Oh, kok nyasar kemari? Kerjanya di depan. Ya Allah. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf saya tanya nih, karena biasanya kan nggak ada ya. Senang gitu, ada jemaah baru. Cukup Pak? Nah, ada lagi? Mungkin seandainya besok Pak siapa namanya? Pak Bimo, mungkin karena sibuk nggak hadir di sini, kajian saya di YouTube juga ada, di TV One, RCTI, MNC Cable. Nama saya Fatih Rishad. Kalau nggak ada, Dude Herlino. Pak, gitu ya Pak ya. Bisa tujuan, ada pertanyaan? Nah, yang lain, Bang Ahmad, Bang Haji, ya mudah-mudahan. Oh ya, emang nggak Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup doakan dari masjid, rumah, atau mungkin yang memang tempat ibadah ya. Sebenarnya dari sisi beberapa
kisah yang sudah pernah saya dengar juga, kalau orang meninggal itu tidak perlu apa istilahnya, malam-malam itu tidak perlu dibacakan yasin, undang tetangga kanan kiri, karena itu sebenarnya dalilnya juga tidak ada. Nah, barangkali Ustaz bisa ngasih pencerahan buat saya, mungkin buat teman-teman yang dari sini. Ya sebenarnya itu jawaban, udah emang nggak ada dalilnya gitu kan. Jadi nggak usah yasin. Sebenarnya untuk yasin, untuk undang Tangga kematian lah. Nggak ada dalilnya. Nggak ada bid'ah. Kenapa masih banyak Ustaz? Itu ahli bid'ah itu. Nggak ada. Nggak ada dalil itu. Nggak ada dalilnya. Bener kagak ada. Ini ngomong mau dalilnya mah. Kagak ada dalilnya. Bid'ah itu mah. Nah, sekarang kita fokusin di ente tahlil. Nabi pernah ngundang-undang jemaah enggak? RT 1, RT 2, ayo dong tahlilan. Malam kedua, ketiga, keempat, ketujuh, 14, 15 ya kan? 40, 100 bikin haul semua. Tahu? Setahun. Iya haul itu. Yang Ustadz siapa sih? Nah, sekarang abang nanya, bagaimana Ustaz? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Kita harus fair. Emang nggak pernah ada Rasulullah. Tapi kita harus paham. Segala yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad ketika sekarang ada. Namun formulasi dari rangkaian acara dari mulai Fatihahnya tahlil, Maulid, Nisfu Sya'ban, 4 bulanan, Isra Mi'raj, nuzul Quran yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi rangkaian acara semuanya tidak ada yang menabrak syariat. Baca Yasin, baca Quran, bagus gak? Bagusan mana baca Quran sama baca status? Baca Quran. Kemudian Ustadz nih tahlilan dari mulai Fatihah, kemudian baca Yasin, Al-Baqarah sampai akhir. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ngundanglah umpamanya Ustadz Kiai memberikan pelajaran tentang mengingatkan kematian. Kalau di Maulid Nabi Muhammad, para Ustadz Kiai memberikan pelajaran tentang sifat-sifat luhur Nabi Muhammad. Bagus gak? Tak kenal maka tak sayang. Orang kota apalagi kerja terus pulang udah malam, tapi setahun sekali tahu nabinya siapa, karakter yang diagungkan oleh dunia siapa, kan itu manfaat. Pulang pada makan bareng-bareng, nyumbang semua, bukan pemborosan, nyumbang semua buat makan, bukan sari situ terkandung dari sedekah. Sedekah nolak bala, hadis sahih kan? Maka mudah-mudahan karena sedekah itu setahun Allah berikan aman tuh kampung yang bikin maulid. Nggak ada dalilnya gitu. Tapi bid'ahnya hasanah. Oh, kagak ada bid'ah hasanah. Bid'ah semua sayyi'ah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu finnar. Setiap bid'ah sesat, yang sesat masuk neraka. Semua enggak ada klasifikasi hasanahnya. Semua bid'ah yang ada zaman Nabi Muhammad. Bapak punya HP, Nabi enggak pakai HP, buang, Pak. Bapak naik motor, ganti ontak apa? Jangan begitu. Saya S3. Saya doktor. Disertasi saya sedang saya tulis di Institut Ilmu Al-Quran. Kalau mau ngomong debat kusir, ya udah begini aja. Tapi kalau mau ilmiah, 13 jam lebih saya tantang. Tapi harus dengan fakta-fakta dan data yang jelas mumpuni. Satu kitab saya ambil karangan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kitabnya apa? Mafahim Yajibu an Tusahhah. Di situ dikatakan yang namanya bid'ah ma'ahdasa, yang baru, yang tidak ada jam 1 lewat, tapi buat besok. Kalau nambah 5 menit boleh? 13 jam setengah, ambil 5 menit. Nah, jadi yang dimaksud bid'ah itu segala bid'ah yang sesat, kata-kata segala pasti ada pengecualian. Contohnya kullu,
Setiap umatku pasti masuk surga. Hadisnya sahih kan? Illa man aba, kecuali yang gak mau. Ada pengecualian. Rumus umum pasti ada rumus khusus. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau ya Rasulullah? Yang kagak taat. Sholat kagak mancing mulut termasuk tuh. Nah kan gitu. Nah itu juga kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah sesat pasti ada pengecualiannya. Ada bid'ah yang kagak sesat. Al-Quran 30 juz. Tidak ada zaman Nabi Muhammad. Nggak ada. Adanya ketika zaman Utsman bin Affan, Umar bin Khattab yang prakarsai. Kata Abu Bakar, ini bid'ah. Ini bid'ah yang bagus wahai Abu Bakar. Akhirnya ditulis. Antum ada yang sholat tarawih 20 rakaat? Bid'ah. Nabi berapa? 8. Yang ngomong 8 rakaat kagak bid'ah, dia berjamaah 8 rakaat. Bid'ah juga. Karena Nabi 8 rakaat sholat tidak berjamaah. Kapan mulai ada tarawih berjamaah? Umar bin Khattab ketika jadi presiden, ayo kita sholat tarawih berjamaah. Duhai khalifah, ini bid'ah. Ni'matil bid'atu hazi. Ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi pertama kali orang yang mengatakan bid'ah hasanah Umar bin Khattab, bukan Cing Haji Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Nah, jadi gitu bang, ya. 13 jam setengah nih. Intinya tahlil saya tahlil. Tapi yang nggak percaya diam-diam aja, akur. Jelas ya. Propaganda orang yang nggak suka sama Islam mau dibenturkan. Jangan sampai lantaran tahlil kagak tahlil lu pada manyun. Ya, lantaran Isra Mi'raj maulid kagak maulid ente pada kagak akur, jangan. Yang diuntungkan sono. Begitu ya. Ya insyaallah deh ya. Ente Win kagak percaya Yasin sampai sama yang mati, lu mati dulu Win. Kalau kagak sampai balik lagi sini. Faktanya yang dikirimin Yasin balik enggak? Sampai berarti. Ya bercanda ya, tapi ada hikmahnya. Gitu ya bang ya. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma ansurna 'ala jami'i a'da'id din nasran 'aziza wa khzulhum khizlanan kabira wa dammirhum tadmiran shadida wa tabbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura waj'alhum minal akhsarina a'mala وقنا شر الأسود والشر العدا والشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانم ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.